Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dengan kelas belajar ID Channel. Kali ini kita akan membincang tentang kabar terbaru pendaftaran implementasi kurikulum merdeka untuk sekolah dan madrasah. Perlu diketahui bahwa implementasi kurikulum merdeka untuk sekolah dan madrasah ini merupakan informasi yang terbaru dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang kebijakan strategis dalam pengembangan kurikulum merdeka, yakni sebagai pilihan tambahan dalam rangka melaksanakan pemulihan pembelajaran untuk rentang waktu tahun 2022 hingga 2024. Jadi implementasi kurikulum ini sebagai langkah lanjutan daripada program Merdeka Belajar episode ke-15. Ini merupakan bentuk nyata dari Kemdikbudristek Ditjen GTK memfasilitasi guru Indonesia, kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM dalam mempersiapkan keterlibatannya dalam kurikulum merdeka. Maka sebagai pelaku pendidikan dan pembelajaran sangat penting memahami secara holistik tentang kurikulum merdeka sebagai pilihan atau opsi pemulihan pembelajaran, tahapan implementasi IKM, strategi IKM jalur mandiri, pilihan implementasi kurikulum jalur mandiri, dan platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita kunjungi https kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Baiklah, kita kunjungi sekarang agar lebih jelas lagi. Detail materi implementasi kurikulum merdeka untuk sekolah dan madrasah. Kita mencoba mengunjungi. Nah, disinilah kita dapat memahami tentang seperti apa program implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, tentang kurikulum merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran. Jadi kurikulum merdeka sebagai opsi satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2024 hingga 2022 hingga 2024. Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama kurang lebih dari tahun ini hingga tahun 2024 mendatang. Nah, merujuk pada kondisi di mana pandemi Corona 19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di sekolah, ini memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga K13 yang digunakan pada sebelum masa pandemi menjadi satu-satunya kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu kemudian digunakan kurikulum darurat, ya, artinya kurikulum K13 yang disederhanakan kemudian menjadi kurikulum rujukan bagi satuan pendidikan. Saat pandemi berlangsung tahun 2021 hingga 2022 ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan kebijakan penggunaan K13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Nah, kemudian untuk pemulihan pembelajaran pada tahun 2022 hingga 2024, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap menggunakan kurikulum merdeka masih dapat menggunakan kurikulum 2013. Begitu juga boleh menggunakan kurikulum darurat yang merupakan modifikasi dari K13. Nah, kemudian
Barulah pada tahun 2024 nanti akan menjadi penentu bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan kurikulum nasional setelah melakukan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran ini. Nah, evaluasi inilah yang akan menjadi acuan Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, hal kedua yang perlu dipahami adalah tahapan implementasi kurikulum merdeka. Jadi pada tahapan implementasi kurikulum merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbudristek yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum. Nah, bagi beberapa sekolah itu diberi kesempatan untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Kemudian penyediaan dukungan implementasi kurikulum merdeka yang diberikan oleh Kemendikbudristek merupakan bagaimana Kemendikbudristek memberikan dukungan pembelajaran implementasi secara mandiri, dukungan pendataan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Dari dukungan tersebut akan mendapatkan calon sekolah yang terdata dan berminat, dan langsung akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri, sehingga guru, kepala sekolah, pengawas, dan aktor lain dapat mengadakan kegiatan berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka dalam bentuk seminar maupun lokakarya mandiri. Nah guys, Bapak Ibu guru Indonesia yang luar biasa, selanjutnya Bapak Ibu bisa memahami tentang strategi implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Bagaimana para guru, kepala sekolah di satuan pendidikan ini dapat mendaftar implementasi kurikulum merdeka. Strategi pertama, rute adopsi kurikulum merdeka secara bertahap. Strategi ini adalah bagaimana memfasilitasi satuan pendidikan mengenali kesiapannya sebagai dasar bentuk pilihan implementasi kurikulum merdeka serta memberikan umpan balik secara berkala. Strategi kedua, menyediakan asesmen dan perangkat ajar. Strategi ketiga, menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru. Kemudian strategi keempat, menyediakan narasumber kurikulum merdeka. Kemudian strategi yang terakhir adalah memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu guru Indonesia yang hebat luar biasa, jadi pilihan untuk implementasi kurikulum merdeka ini ada di tangan Bapak Ibu semuanya, termasuk sekolah sebagai lembaga satuan pendidikan tempat Bapak Ibu mengabdi. Untuk memperoleh laman ini, Bapak Ibu disilakan mengunjungi laman resmi Kemendikbudristek tentang implementasi kurikulum merdeka. Saya kira demikian sekilas tentang implementasi kurikulum merdeka tahun ini hingga tahun 2024. Terima kasih atas kerjasamanya, juga dukungannya bagi kelas belajar ID Channel. Salam literasi, semoga bermanfaat. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.